Kalau dilihat-lihat, kebanyakan botol biasanya berleher panjang. Tapi kenapa bisa gitu ya? Ada beberapa alasannya sih, tapi nggak ada hubungannya dengan hewan berleher panjang kayak burung unta dan jerapah. Kamu pernah nuangin air ke dalam gelas dari botol bermulut lebar nggak? Pasti sulit banget kan? Airnya sering memenuhi botol mulut yang besar, kemudian tumpah. Fenomena ini bisa dijelasin dengan prinsip fisika. Jadi, udara dan air cenderung mengalir mengikuti bentuk permukaan yang dilaluinya. Fenomena ini disebut efek Coanda. Air jadi sulit dituang karena terpengaruh oleh efek ini. Tepatnya saat molekulnya tertarik ke permukaan botol. Selain itu, tegangan permukaan membuat molekul air saling berikatan, sehingga molekul ini kurang melekat pada udara. Makanya, air akan tetap berikatan dan mengalir melalui permukaan botol, bukan ke arah wadah. Leher botol kecil memudahkanmu saat menuang dan minum air, karena air di dalamnya mengalir lewat permukaan yang lebih kecil. Ada juga alasan praktisnya loh. Leher kecil cuma perlu sedikit material dan tutup botol yang lebih kecil. Dengan begini, produsen bisa menghemat biaya pembuatan botol. Terlebih lagi, leher botol juga bisa mencegah minuman bertambah hangat. Kalau nggak ada lehernya, tanganmu akan memegang bagian tengah botol dan menutupi minuman di dalamnya. Panas tanganmu akan langsung menghangatkan minuman ini. Tapi kalau ada lehernya, kamu akan memegang bagian leher. Sehingga panas yang berpindah ke dalam botol bisa berkurang dan minumanmu lebih awet dingin. Botol daur ulang biasanya ngeluarin bau saat digunakan lagi, meskipun cuma berisi air biasa. Sebetulnya sih bukan airnya yang ngeluarin bau, tapi mikroorganismenya. Saat kamu minum air langsung dari botol, partikel saliva dan keringat akan nempel di situ. Kemudian, bakteri mulai menumpuk di botol hingga menimbulkan bau. Nah, kalau kamu mau pakai botol yang bisa didaur ulang, jangan lupa cuci botolnya setiap hari ya, biar bakterinya nggak menumpuk. Setelah dicuci, diamkan sampai benar-benar kering sebelum kamu memakainya lagi. Sebagian orang memakai botol plastik sampai berulang-ulang, padahal itu belum tentu aman loh, karena kebanyakan botol cuma dibuat untuk sekali pakai. Perlu diingat, botol kayak gini bisa melepas zat kimia. Dan zat kimia yang digunakan untuk memproduksi botol plastik bisa tercampur dengan air. Kalau kamu menggunakan lagi botol plastik sekali pakai, barat dan kerusakannya bisa menghasilkan goresan halus di dalam botol, kemudian memicu penumpukan bakteri. Jadi gunakan aja botol yang bisa dipakai berulang kali, kalau kamu perlu memakainya dalam waktu lama. Yang penting, cuci botolmu setiap hari ya. Jeans pertama kali muncul pada tahun 1873. Penemunya bernama Jacob Davis dan Levi Strauss. Davis bekerja sebagai penjahit yang memproduksi terpal dan tenda, sedangkan Strauss seorang pengusaha yang menjual pakaian. Jeans pertama kali dibuat oleh Davis dari bahan denim. Dia membeli jenis bahan ini dari Levi Strauss & Co. Kemudian mereka mematenkan desainnya. Biru menjadi warna standar denim yang dihasilkan dari pewarna indigo. Warna biru ini menjadi tradisi yang masih sering dipertahankan sampai sekarang untuk meniru tampilan jeans awal. Jeans juga punya rivet logam yang sudah ada sejak awal penemuannya. Pembuat jeans pertama, Jacob Davis, memasang rivet tembaga untuk menandai area yang paling gampang robek, yaitu bagian resleting dan saku, sebagai penguat. Di zaman now, fitur ini digunakan sebagai hiasan karena telah menjadi ciri khas dan tradisi. Jeans juga punya keistimewaan lain berupa saku kecil yang kelihatan nggak berfungsi. Kalau sekarang mungkin memang benar, tapi saat para koboi masih sering memakai jeans, saku khusus itu dibuat untuk naruh jam saku. Selain itu, jeans model jadul cuma punya 4 saku. 1 saku kecil untuk naruh jam saku, 2 saku besar berada di depan, dan 1 saku besar di bagian belakang. Banyak resleting ditempeli ukiran huruf YKK. Ukiran ini sebetulnya singkatan dari nama perusahaan Yoshida Manufacturing Shareholding Company. Perusahaan asal Jepang ini menjadi produsen resleting terbesar di dunia. Jadi, mereka bikin ukiran inisial perusahaan tersebut pada semua resleting yang mereka produksi. Dan jumlahnya sekitar setengah dari total resleting di seluruh dunia. Makanya resleting ini lebih sering muncul di pasaran daripada merek lain. Ternyata nggak cuma jeans aja loh yang identik dengan warna biru, seragam polisi juga gitu. Polisi resmi pertama dibentuk pada abad ke-19 di London, Inggris.
Mereka memakai seragam biru agar kelihatan kontras dengan seragam merah dan putih yang sudah dipakai petugas militer. 20 tahun kemudian, Amerika Serikat mengadopsi pasukan polisi dengan mengikuti polanya. Seragam mereka pun masih tetap biru sampai sekarang, karena memang kelihatan bagus. Warna ini nggak begitu terlihat dalam gelap, sehingga petugas polisi bisa mengamati masyarakat dan aktivitas mereka tanpa terlihat. Selain itu, noda bisa tersamarkan pada bahan gelap. Di beberapa negara pun, polisi identik dengan seragam biru. Bola golf punya lekukan di seluruh permukaannya, dan lekukan ini memang sengaja dibuat begitu. Para pemain golf awalnya memainkan bola halus. Nah, seiring waktu, bola itu menjadi penyok dan rusak, tapi juga melambung lebih jauh. Alasannya yaitu aerodinamika. Lekukan ini memungkinkan udara mengalir lebih lancar di sekitar bola, sehingga menerbangkannya lebih jauh. Jadi, ide ini bisa diterima, dan akhirnya bola golf punya lekukan di seluruh permukaannya agar bisa melambung lebih jauh. Terkadang, saat burung menempuh perjalanan jauh menyeberangi lautan, mereka bisa terbang berhari-hari. Tapi gimana mereka bisa tidur di perjalanan sejauh itu ya? Ternyata ada beberapa caranya loh. Beberapa burung selalu setengah tidur, setengah otak mereka berfungsi dan setengah lagi tidur. Seperti aku. Lalu mereka menukarnya dan setengah lagi tidur. Burung lain tidur sebentar pada siang hari. Saat aku bilang sebentar, aku serius. Rata-rata tidurnya hanya berlangsung selama 9 detik. Dan pada masa itu, burung hanya meluncur. Sepanjang hari, tidur itu dijumlahkan dan burung mendapatkan waktu tidurnya. Ladam adalah sepatu asli untuk kuda. Orang-orang menempelkannya pada tapak kuda. Mereka melakukannya untuk melindungi tapak di lingkungan keras dan merusak. Seperti jalan keras dari bahan gak alami yang gak biasa untuk kuda. Ladam memiliki bentuk aneh karena itu dipaku pada tapak kaki. Bagian tengah tapak kaki kuda sensitif dan mereka akan kesakitan kalau ada yang mencoba memasang ladam di tengah. Tapi bagian pinggiran tapak kuda nggak merasakan sakit. Untuk alasan inilah, ladam berbentuk bundar dan memiliki bagian tengah yang kosong, seperti memasang kuku palsu. Membaca terkadang membuatmu mengantuk, dan orang yang sulit tidur seringkali memanfaatkan ini dan membaca pada malam hari agar tidur. Tapi kalau kamu nggak mau tertidur, kenapa ini masih terjadi? Biasanya kamu membaca dalam suasana hening dan menenangkan. Juga di kasur atau di sofa yang nyaman dengan memakai selimut. Ini bukan hanya suasana sempurna untuk membaca, tapi juga untuk tidur. Otakmu berhenti memikirkan semua masalah yang kamu alami pada siang hari dan fokus pada satu hal. Jadi, itu suasana tepat yang ideal untuk tidur, sehingga kamu akan tidur. Kebanyakan sampo mengatakan kamu harus keramas 2 kali. Tapi apa benar begitu? Atau apa itu cara mereka agar kamu menggunakan lebih banyak produk mereka sehingga lebih sering membelinya? Bergantung pada seberapa seringnya kamu keramas. Biasanya, keramas pertama menghilangkan semua kotoran dan sel kulit mati. Lalu keramas kedua melembabkan rambut dan kulit kepala. Jadi, ya, keramas 2 kali itu bagus. Tapi itu juga kalau kamu keramas beberapa hari sekali. Kalau kamu keramas setiap hari atau 2 hari sekali, gak ada banyak kotoran yang terkumpul di rambut. Dan keramas sekali saja sudah cukup. Baby carrot memiliki ukuran kecil dan gak seperti wortel biasa, basah. Wortel kecil ini bukan wortel spesial. Itu sebenarnya dibuat dari wortel biasa dengan memotong kulit dan lapisan luarnya, lalu memolesnya agar terlihat cantik. Masalahnya, wortel kecil ini nggak bisa menahan kelembapan. Wortel biasa menahan air di dalamnya karena lapisan yang menguncinya. Begitu lapisan itu dipotong, wortel kecil bisa mudah kering. Jadi, wortel kecil ini biasanya dijual dalam kantong dengan air. Toko mainan dipenuhi dengan boneka Beanie Babies, dan detail yang bahkan lebih ikonis dari mata besar mereka adalah label yang bertuliskan Thai. Itu adalah perusahaan manufaktur kecil yang tak begitu dikenal. Beanie Babies muncul pada tahun 1993 dan menjadi sangat populer. Thai adalah nama perusahaan, tapi bukan singkatan. Itu adalah nama asli pendiri perusahaannya, H. Thai Warner. Maaf, aku harus memberitahumu ini. Tapi uang tidak benar-benar terbuat dari kertas. Itu juga membuktikan uang tidak benar-benar tumbuh di pohon. Mayoritas uang kertas terdiri dari 25% linen dan 75% kapas. Itu sebabnya tampilan dan rasanya sangat khas.
Pada abad ke-19, uang dibuat dari kertas perkamen sehingga orang-orang bisa dengan mudah memalsukannya, tidak seperti sekarang. Menara Eiffel hampir 15 cm lebih tinggi pada musim panas. Saat kamu memanaskan suatu zat, partikelnya mulai bergerak lebih aktif dan ukurannya membesar. Itu disebut pemuaian. Saat suhunya lebih rendah, zat itu menciut lagi. Efek seperti itu lebih terlihat pada gas, tapi kamu juga bisa melihatnya pada benda cair dan benda padat, termasuk besi. Karena ini, orang-orang membangun konstruksi besar seperti jembatan menggunakan sambungan siar muai. Ini memberi konstruksi kelonggaran untuk memuai dan menciut. Dan perubahan seperti itu tidak merusak. Wow, aku punya celana seperti itu. Madu bisa tahan ribuan tahun dan tidak basi. Lebah hinggap di bunga untuk mengumpulkan nektar manis. Lalu mereka membawanya ke sarang dan memindahkannya ke lebah pekerja yang lain. Lebah ini mengurangi kandungan air nektar dengan terus meminum dan memuntahkan cairan itu. Lebah serdawa. Enzim khusus dalam perut mereka mengurai glukosa dalam nektar dan membuatnya menjadi lebih asam. Lebah menyimpan nektar di sarang madu dan mulai mengipasinya dengan sayap mereka agar airnya lebih cepat menguap. Madu itu sekarang memiliki kandungan asam yang tinggi dan kandungan air yang rendah, sehingga tidak akan basi. Bakteri yang membuat makanan basi tidak bisa bertahan dalam kondisi seperti itu. Dulu sekali, orang-orang tidak menaikkan kasur mereka dari lantai. Praktik ini dimulai di Mesir kuno dan berlanjut di banyak budaya lain. Orang-orang sadar lantai itu dingin dan mereka bisa lebih mudah menghangatkan kasur jika tidak menyentuh lantai. Dulu, rumah-rumah lebih berangin. Udara dingin masuk dari bawah pintu. Tidak ada pemanas sentral. Jadi, orang-orang harus mencari cara lain untuk menghangatkan diri. Udara hangat cenderung naik. Dan jika posisimu tinggi, kamu tidak akan kedinginan seperti di lantai. Selain itu, dengan begini, orang-orang bisa lebih mudah menjaga kasur mereka tetap bersih. Di rumah-rumah sederhana, dulu lantai biasanya jauh lebih kotor daripada sekarang, dan semua kotoran itu berpindah ke kasur. Lanjut dengan obrolan kotor lain. Menurutmu, manusia secara alami bersih dan rapi? Bagaimanapun, leluhur kita yang hidup ribuan tahun lalu sudah menggunakan kakus dan merapikan rambut dengan sisir. Rumah dan tubuh mereka juga bersih. Kebutuhan alami kita akan higien dan kebersihan didorong oleh rasa jijik kita. Itu mekanisme yang membantu tubuh tetap aman dan melindungi mereka dari berbagai infeksi. Itu sebabnya kita lebih sensitif pada bau dan hal-hal tertentu. Tapi kita masih punya beberapa kebiasaan yang cukup ceroboh. Misalnya, ngemil saat mengetik. Aku nggak pernah melakukan itu. Tapi ada hewan yang bahkan lebih rapi daripada manusia. Misalnya, ular derik suka menjaga lingkungan sekitarnya rapi. Beberapa dari mereka bahkan menggunakan leher berotot dan kepala segitiga mereka untuk menyapu rumput yang berantakan saat berburu. Banyak hewan suka membersihkan jalan mereka saat mengejar calon makanan mereka. Reptil juga. Lebih sedikit vegetasi meningkatkan kesempatan mereka untuk menangkap makanan. Burung penyanyi juga suka menjaga kerapian dan menyingkirkan makanan yang tidak dimakan. Cangkang telur atau sampah lain di sarang mereka. Dengan begini, mereka juga membuat rumah mereka tidak begitu terlihat oleh musuh. Sementara itu, di luar angkasa, bayangan di bulan lebih gelap daripada bayangan di bumi, karena atmosfer di bumi menyebarkan lebih banyak sinar matahari. Tapi, kalau kamu bisa ke bulan, kamu akan melihat bayangan sangat gelap, sampai kamu tidak akan bisa melihat kemana kamu pergi. Selain itu, kamu akan melihat jejak baru di permukaan bulan. Manusia sudah beberapa puluh tahun tidak menginjakan kaki di sana, tapi jejak kaki itu terlihat seperti baru ditinggalkan kemarin. Karena tidak ada air atau angin di bulan, tidak ada yang bisa menghapus jejak kaki ini. Jadi, jejak itu bisa bertahan di sana dalam bentuk asli mereka selama jutaan tahun. Jadi, hati-hati saat melangkah ya. Inti bumi mengandung cukup banyak emas untuk melapisi seluruh planet ini. Dan kalau kamu memutuskan melakukan ini, logam berharga ini akan setinggi lutut. Selama ribuan tahun, manusia menambang emas dan platinum bersama dengan banyak mineral berharga lainnya dari bawah permukaan bumi. Itu sebabnya kita mungkin sudah kehabisan beberapa mineral di beberapa area. Tapi bumi masih punya banyak endapan seperti itu, terutama jika kamu mendekati intinya. Itu disebabkan oleh banyaknya meteorit yang bertabrakan dengan planet kita pada masa pembentukannya. Meteorit itu mengandung berbagai mineral, termasuk emas. Dulu, bumi masih dalam kondisi cairnya, sehingga kebanyakan emas, logam berat, tenggelam ke intinya.
dan mantel silika yang berada di atas inti memerangkap banyak emas dan mineral lain. Sayangnya, kebanyakan tidak bisa dijangkau sekarang karena posisinya sekitar 2.900 km di bawah permukaan dan suhunya ribuan derajat. Dengan kata lain, terlalu panas. Tentu saja, jika kamu akan pergi ke luar angkasa, salah satu hal pertama yang kamu pikirkan pasti pakaian luar angkasa. Tapi kamu tahu, kamu bisa bertahan di luar angkasa meskipun tidak memakai perlindungan apapun? Jangan terlalu berharap dulu, kamu hanya akan bertahan paling lama 15 detik. Dalam waktu 15 detik itu, kamu akan pingsan karena oksigen akan berhenti mengalir ke otak. Pada tahun 1965, seorang teknisi tidak sengaja melepaskan tekanan pakaiannya di dalam vacuum chamber. Dia pingsan setelah 12-15 detik. 27 detik kemudian, untungnya tekanan gasnya kembali. Pria itu kemudian berkata, dia ingat kelembapan di lidahnya mulai mendidih. Dia juga kehilangan indera pengecapnya, dan baru kembali 4 hari setelah kecelakaan itu. Kamu juga tidak bisa menahan napas di luar angkasa, jadi itu tak akan menyelamatkanmu. Paru-parumu akan pecah karena udara di dalam akan mengembang. Oksigen di bagian lain tubuh akan mulai mengembang juga. Artinya, kamu akan mengembang 2 kali ukuran biasamu. Hampir seperti Bibi Marsh Dudley Dursley dari Harry Potter. Enggak sih, kamu tidak akan meledak berkat kulitmu yang lentur. Kulitmu akan menahanmu, dan cairan di tubuh akan mulai menguap dengan cukup cepat juga. Itu menyenangkan kan? Tidak. Laut memiliki warna biru ikonisnya berkat sinar matahari. Saat matahari bersinar, air menyerap panjang gelombang cahaya jingga dan merah yang lebih panjang dan memantulkan gelombang cahaya biru yang lebih pendek. Ini hanya mungkin terjadi saat ada jumlah air yang banyak. Jadi, semakin banyak air di satu tempat, semakin biru warnanya. Itu sebabnya air yang kamu tuangkan di gelas tidak punya kesamaan dengan warna biru laut yang cantik. Laut memiliki banyak fungsi penting. Pertama, laut menghasilkan 50-80% dari seluruh oksigen di planet kita. Artinya, itu menjaga kita tetap hidup. Tapi itu juga membantu internet agar bisa berfungsi. Jadi, saat kamu mentertawai video anjing lucu dan menonton serial favoritmu, yap, berterima kasihlah pada laut untuk itu. Mayoritas kabel yang memberi daya pada internet sehingga memungkinkan orang-orang di seluruh dunia menggunakannya berada di bawah laut. Itu adalah kabel komunikasi selam. Kabel berkilo-kilometer melintasi dasar laut. Ada kapal khusus untuk meletakkan semua itu, dirancang khusus untuk tujuan itu. Untuk memastikan tidak ada yang merusak kabel itu dan internetmu, orang-orang harus meletakkannya di bidang dasar laut yang relatif rata. Kabel itu juga harus jauh dari kapal karam atau ekosistem laut besar. Sebagian kabel memiliki lapisan khusus yang melindunginya dari kerusakan. Dengan begini, hiu yang lapar atau ikan yang penasaran tidak akan menggigit kabel itu. Pohon bisa bicara. Tidak seperti manusia, tapi mereka punya cara komunikasi sendiri. Akar mereka tersambung melalui jaringan jamur bawah tanah. Jaringan itu mendapat julukan Wood Wide Web. Hah? Berkat jaringan ini, pohon bisa berbagi sumber daya dengan satu sama lain. Seperti itulah mereka bicara. Mereka menggunakan jamur ini untuk mengirimkan nutrien dan air dari satu pohon ke pohon lain. Misalnya, ada pohon induk dan pohon yang lebih kuat dan lebih tua dari pohon lain di hutan. Lalu, pohon itu membagikan sebagian gizi dan gulanya dengan pepohonan kecil yang tumbuh di dekatnya. Terima kasih, Bu. Lihat serangga yang terbang pada cuaca cerah ini. Apa mereka terkena luka bakar karena matahari? Serangga yang menghabiskan sebagian besar waktunya di alam terbuka tidak terkena luka bakar. Mereka punya eksoskeleton gelap yang mengandung melanin. Seperti itulah mereka menghalau sinar UV. Tapi serangga yang hidup di bawah tanah dan di dalam air atau makhluk nokturnal memiliki kulit yang lebih pucat dan tipis. Jika terlalu lama berada di luar pada siang hari, mereka bisa terkena luka bakar atau bahkan lebih parah. Mereka bisa dimakan. Bulan bisa aja menyimpan lebih banyak reservoir air daripada dugaan awal para saintis. Permukaan bulan di bayangan permanen dipenuhi dengan perangkap dingin. Kalau bisa menapakkan kaki di salah satu kutub bulan, terutama di kutub selatannya, kamu akan bisa ngelihat bayangan seluas 39.000 km persegi di berbagai penjuru. Ada perangkap dingin kecil yang lebarnya cuma 1 cm, tapi banyak juga yang ukurannya jauh lebih besar. Area ini diselimuti kegelapan abadi dan kemungkinan gak pernah disinari cahaya selama miliaran tahun. Ilmuwan memperkirakan di situ tersimpan banyak misteri, termasuk juga lubang es kecil seukuran koin yang bisa digunakan sebagai sumber air minum astronot atau bahan bakar roket.
Mayoritas airnya bisa ditampung di dalam gelas atau disimpan di bawah butiran pasir bulan. Sebuah teori menyatakan 40.000 km persegi permukaan bulan mungkin bisa dipakai untuk menyimpan air. Tapi nggak ada yang bisa membuktikan teori ini sebelum ada manusia atau rover yang dikirim langsung ke sana. Bulan nggak benar-benar putih tanpa warna. Menurut para astronot yang mendarat pada tahun 1969, warna bulan agak kecoklatan. Penelitian lebih lanjut juga nunjukin kalau area gelap bulan berwarna agak coklat dan biru. Area dataran tingginya berwarna kekuningan dengan sedikit corak putih dan pink. Warna seisi bulan bervariasi karena kadar logam di permukaannya berbeda-beda. Misalnya saja, titanium atau besinya. Mata kita juga nggak begitu sensitif untuk mendeteksi perbedaannya. Tapi mayoritas permukaan bulan mengandung mineral yang secara alami berwarna abu-abu. Dan dari bumi, kita juga ngelihatnya sebagai abu-abu. Di luar angkasa, astronot nggak bisa menjajaki tanah karena di sana nggak ada gravitasi. Mereka nggak perlu pakai sepatu dan seringnya malah cuma pakai kaos kaki berlapis-lapis biar mereka nggak kedinginan. Tapi di atas sana, kaki mereka bisa mengalami sejumlah masalah. Kalau kaki mereka kapalan, serpihan kulitnya bisa lepas cuma dalam beberapa saat. Seorang astronot juga bilang, bagian bawah kakinya jadi sangat lembut, tapi bagian atasnya malah sangat kasar kayak kulit buaya. Dia menggunakan bagian atas kakinya untuk menjelajahi permukaan bulan dengan selusur kaki di stasiun luar angkasa. Kondisi di atas sana terbilang sulit. Para astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS harus memakai susuran kaki dan loop supaya tubuh mereka tetap stabil saat beraktivitas biasa seperti bercukur. Dan kalau mau berolahraga, mereka bisa memasukkan kaki mereka ke dalam sepatu di alat latihan. Mereka harus lebih sering berolahraga ketimbang di bumi, yaitu sekitar 2 jam setiap hari. Di atas sana, tubuh manusia nggak terbiasa bergerak atau beraktivitas tanpa gravitasi. Selain itu, mereka bisa kehilangan banyak massa tulang dan otot kalau kelamaan tinggal di luar angkasa. Bahkan, mereka bisa kehilangan hampir 20% massa otot setelah berada di lingkungan tanpa gravitasi selama 11 hari. Tapi di luar angkasa sana, mereka nggak perlu menggunakan beban kan? Kondisi nol gravitasi juga mempengaruhi tubuh mereka. Jadi, astronot sering menggunakan alat yang dipasangi 2 kaleng kecil untuk menciptakan vakum. Dengan begini, mereka bisa narik alat ini di tiang panjang. Di ISS, mereka juga bisa menggunakan sepeda dan treadmill. NASA telah ngucurin biaya miliaran rupiah untuk bikin pulpen yang bisa dipakai buat nulis di lingkungan nol gravitasi. Dan ternyata, pensil bukan solusi terbaik mereka. Alat tulis ini bisa ninggalin debu grafit karena sering patah dan rusak. Selain itu, pensil terbuat dari bahan kayu yang sangat gampang terbakar di kapsul bertekanan dan tinggi oksigen. Benda biasa pun bisa membahayakan loh kalau dibawa ke luar angkasa. Jadi, mereka perlu bikin pulpen luar angkasa. Pulpen ini bisa menghasilkan tulisan jelas plus bersih dan tintanya bisa ngalir meski tanpa gravitasi. Di dalamnya juga terdapat nitrogen terkompresi untuk mendorong tinta keluar dari pulpen. Dengan begini, mereka bisa nulis selagi melayang-layang atau menyelam di bawah air. Saat berada di luar angkasa, astronot juga mengalami hal-hal biasa seperti ngerasain gatal di area wajah. Tapi, saat mengenakan pakaian luar angkasa, mereka nggak bisa menggaruknya. Berarti mereka harus nyari cara lain. Malah terkadang, mereka menggunakan mikrofon di dalam helm sebagai alat bantu garuk. Atau bisa juga dengan nempelin velcro pada helm. Para astronot harus melewati proses kompleks agar tetap terlindung dari radiasi luar angkasa. Tubuh manusia belum bisa menangkal badai proton dan sinar kosmik dari matahari. Jadi, pakaian luar angkasa dan perlengkapan lainnya sangat penting. Sejumlah penelitian juga ngejelasin soal diet kaya antioksidan yang menggunakan berbagai sayuran seperti bayam, tomat, dan bit merah. Diet ini bisa mengurangi dampak buruk radiasi. Pakaian luar angkasa mereka nggak melulu putih. Pada proyek luar angkasa berawak pertama NASA alias Project Mercury, para astronot memakai baju silver. Tapi saat itu mereka nggak keluar sambil menjelajahi ruang hampa udara sih. Warna silver sebetulnya kurang cocok dan pakaian luar angkasa mereka harus gampang memantulkan cahaya. Jadi sebaiknya pilih putih aja, karena warna ini paling efektif memantulkan radiasi di luar angkasa. Kita sendiri berada di bumi, dan atmosfernya mirip perisai yang mampu melindungi kita dari 77% radiasi matahari. Tapi di luar angkasa, para astronot nggak memiliki perlindungan yang sama.
mereka sangat rentan terkena luka bakar akibat sinar matahari terik dan panas ekstrim. Pakaian luar angkasa berwarna putih punya fungsi seperti cat putih pada dinding yang bikin seisi ruangan jadi lebih adem. Warna terang juga menyerap panas 35% lebih rendah. Tapi, pakaian mereka nggak cuma putih. Saat terbang ke luar angkasa atau kembali lagi ke bumi, mereka biasanya memakai baju oranye cerah yang mencolok. Kalau pendaratannya mengalami masalah dan mereka harus segera keluar pesawat, tim penyelamat bisa lebih gampang ngelihat mereka. Tapi zaman sudah berubah, dan saat ini sudah ada alat yang lebih canggih untuk melacak lokasi para astronot yang membutuhkan bantuan. Contohnya yaitu pelacak GPS dan transponder. Jadi, pakaian mereka nggak perlu berwarna oranye ngejreng lagi. Mereka cuma perlu melayang-layang di luar angkasa yang tenang sambil menikmati pemandangan indah di tempat gelap dan sunyi. Di sana, mereka bisa ngeliat miliaran bintang, planet, komet, matahari, bulan, dan masih banyak lagi. 95% alam semesta kita masih belum tersingkap, tapi seenggaknya pemandangan di sana sangat menawan. Semua itu bisa terjadi karena tubuh mereka terikat. Tapi gimana ya kalau mereka malah mengalami masalah saat keluar dari pesawat dan talinya kemudian lepas? Pasti pengalaman indah mereka langsung berubah jadi cerita horor. Tapi, NASA telah mengantisipasinya kok. Mereka bikin ransel jet khusus bernama Saver atau Simplified 8 for EVA Rescue. Ransel jet ini menembakkan nitrogen terkompresi dari 24 pendorong sehingga bisa mengarahkan astronot ke tempat aman. Bahkan menurut teorinya, astronot bisa ngeluarin gas dari pakaian mereka atau ngelempar alat ke arah berlawanan untuk mendorong tubuh mereka. Tapi cara ini sulit dilakukan karena mereka perlu melemparnya sejajar dengan pusat massa. Kalau nggak begitu, mereka cuma akan muter-muter nggak karuan sampai bingung harus kemana lagi. Saver akan mendeteksi rotasinya secara otomatis dan menggunakan jet untuk mengarahkan mereka menuju ke tempat aman. Para saintis perlu waktu 10 hari untuk mengajari ikan mas nyetir. Tujuannya yaitu agar ikan itu bisa menggerakkan akuariumnya ke arah target. Dan sebagai imbalannya, si ikan diberi makanan. Penelitian ini bisa membantu kita menjelajahi luar angkasa di kemudian hari. Dan pastinya, sudah ada gambaran di pikiran kita saat ini kan? Mungkin dengan cara seperti ini, kita akan menghubungkan bagian tubuh dan gerakan kita di luar angkasa. Selanjutnya, kita akan tahu batas maksimum rentangan tangan kita saat ngambil gelas kopi tanpa menjatuhkannya. Kendali gerakannya nggak akan sama seperti gerakan di bawah pengaruh gaya gravitasi. Kita juga perlu mastiin kalau gambaran otak kita berlainan antara di darat dan di laut, atau semuanya sama aja. Jadi saat ilmuwan tadi mengajari si ikan nyetir, artinya ikan itu akan menyentuh dinding akuarium ke arah yang ditentukan saat ia melihat target. Dengan begitu, mereka bisa mindahin akuarium ke posisi yang diinginkan ikan. Kecepatan membaca kita tergantung pada medianya. Rata-rata manusia akan memperlambat gerak matanya saat membaca tulisan di layar daripada di kertas. Selain itu, kita lebih jarang berkedip saat menatap komputer. Normalnya, kita berkedip sebanyak 20 kali setiap menit. Tapi saat kita di depan layar, angkanya turun menjadi 7 kali setiap menit. Penemuan radio tercatat sebagai peristiwa penting, tapi jumlah audiensnya baru mencapai 50 juta orang setelah 38 tahun. Padahal di zaman modern, iPod bisa mencapai angka yang sama cuma dalam waktu 3 tahun. Kira-kira kenapa ya logo Snapchat bergambar hantu? Nah, menurut salah satu pendirinya, Evan Spiegel, logo ikonik ini telah digagas sebelum ada Snapchat. Mereka bahkan telah lebih dulu bikin aplikasi messaging gambar bernama Picabo yang sekarang udah nggak ada. Tapi nggak ada yang tahu pasti sih, logonya yang menginspirasi nama aplikasinya atau aplikasinya yang menginspirasi logonya. Spiegel milih gambar hantu yang terkenal itu karena dia mau nunjukin gambar yang terkirim via aplikasi tersebut super ngebut. Gambarnya cuma kelihatan sekali, kemudian ngilang tanpa jejak, mirip hantu baik. Inilah yang direpresentasikan oleh logo Snapchat. Spiegel nemu ide logo ini di malam hari saat dia mengamati banyak logo di berbagai aplikasi populer lain. Kemudian pria itu tahu kalau semua logonya nggak berwarna kuning. Jadi dia memakai warna ini dalam desainnya.
Pada tahun 2011, logo Snapchat berupa gambar hantu tersenyum dengan dua lengan pendek, kepala bulat, dan lidah terjulur, mirip seperti kostum Halloween. Kemudian pada tahun 2013, gambar wajahnya dihilangkan. Dan menurut pemilik Snapchat, logo ini bisa nunjukin kalau setiap pengguna adalah simbol dari aplikasi mereka. Pada tahun 2019, desainer Snapchat menggelapkan dan menebalkan garis luarnya, tapi para pengguna Snapchat kurang menyukainya. Mumpung masih soal logo, kita juga perlu ngebahas Firefox nih. Dan ternyata di situ nggak ada gambar rubah. Banyak orang suka mengaitkan gambar ini dengan namanya, tapi hewan unyu itu sebetulnya panda merah. Mouse komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1960-an dan bahannya nggak terbuat dari plastik, tapi dari kayu. Alat kecil ini kemudian dinamakan mouse karena berbentuk kotak, mirip tikus. Kabel yang mencuat di bagian belakang juga mirip seperti ekor tikus. Nah, ini nih yang bikin gelembung sabun selalu berbentuk bulat. Saat udara terperangkap lapisan tipis air sabun, maka akan terbentuk busa. Molekul di dalam lapisan ini saling tarik-menarik, kemudian saling menyatu. Di saat yang bersamaan, lapisan ini menyusut menjadi bentuk kecil. Dan bentuk terkecil yang bisa melingkupi volume adalah bola. Ukurannya ini nggak bisa mengecil lagi karena di dalamnya ada udara yang terperangkap. Wah, ada banyak popping candy. Pasti enak tuh. Permen ini dibuat dengan memanaskan campuran sirup jagung, sukrosa, dan laktosa hingga mencapai titik didih. Karbon dioksida alias CO2 muncul melalui campuran yang meleleh pada tekanan tinggi. Kemudian, campuran ini langsung didinginkan di bawah tekanan hingga gasnya nggak bisa keluar sampai permennya mengeras. Setelah tekanannya terlepas, permen ini akan hancur berkeping-keping. Tiap kepingnya mengandung banyak gelembung karbon dioksida yang sangat kecil. Gelembung ini tetap terperangkap di situ sampai permennya kita makan. Kondisi hangat dan lembab di dalam mulut mampu melarutkan gula dan gas ini akan terlepas dengan letupan. Samudra Pasifik punya kawasan unik. Kalau kamu bisa datang ke sana, jaraknya akan lebih dekat ke ruang angkasa daripada semua daratan di bumi. Lokasi kawasan ini paling jauh dari semua daratan di planet kita. Makanya sering juga disebut dengan kutub samudra yang gak bisa diakses, atau Point Nemo. Lokasinya berada di bagian selatan Samudra Pasifik, dan kamu perlu menempuh jarak sejauh 1.600 km dari daratan terdekat untuk sampai ke lokasi, jauh di lepas pantai barat Chili. Tempat ini masuk dalam Kepulauan Pitcairn di antara Australia, Amerika Selatan, dan lepas pantai Antartika. Tempat ini begitu terpencil, sampai-sampai manusia yang paling dekat dari situ kemungkinan besar hanyalah astronot di luar angkasa. Stasiun luar angkasa internasional cuma mengorbit 400 km di atas permukaan bumi. Kenapa ya sebagian burung cuma bisa berjalan? Padahal beberapa spesies burung bisa melompat loh. Burung yang sering hinggap di atas pohon biasanya bisa melompat. Dengan begini, mereka bisa melewati cabang pohon dengan lebih gampang dan satset. Kedua kakinya cocok dipakai untuk melompat. Jadi memang begitu cara geraknya di atas tanah untuk nyari makanan. Dan gerakan seperti ini paling cocok dipakai oleh burung kecil berkaki pendek dan bertubuh ringan. Tiap lompatannya bisa menghemat waktu dan tenaga sampai beberapa langkah untuk menghemat energi. Tapi melompat masih lebih lambat dari berlari kan? Makanya, burung sikatan hitam akan beralih dari melompat ke berlari saat ia harus buru-buru. Burung yang lebih banyak nyari makan dan bikin sarang di tanah lebih sering lari daripada melompat. Spesies yang nyari makan di sepanjang pesisir kemungkinan besar punya kaki panjang agar mereka bisa menyeberang. Dengan begini, evolusi telah membantu mereka supaya lebih efisien saat melewati area yang luas. Melompat dengan kaki ramping tentu nggak akan praktis kan? Hewan mangsa bisa memakai mata di belakang kepala mereka untuk melihat predator di sekitarnya. Tapi cara ini nggak akan berhasil. Mata mereka perlu melihat ke depan untuk nyari tahu tempat yang dituju. Kalau ada mata tambahan di belakang kepala untuk melihat predator, otak mereka perlu melalui proses yang kompleks. Organ ini juga perlu nyatuin dua pandangan tersebut. Mata mereka berada jauh di bagian atas kepala. Misalnya saja kelinci yang matanya berada di dekat pelipis. Dengan begini, medan pandangnya jadi sangat luas. Tapi ada kelemahannya juga sih, yaitu titik buta kecil di depan mereka.
Kambing punya pupil mata horizontal untuk melihat dalam bidang pandang sejauh 320 derajat tanpa titik buta. Matahari nggak cuma bersinar dan menghangatkan kita loh, tapi juga menghasilkan bunyi dalam bentuk gelombang tekanan. Gelombang ini muncul karena kantong gas panas dan besar naik dari dalam. Geraknya bisa mencapai ratusan ribu kilometer per jam hingga akhirnya sampai di permukaan matahari. Makanya, atmosfer matahari terus bergolak seperti air mendidih. Tapi kita nggak bisa mendengar bunyi ini karena frekuensinya di luar jangkauan pendengaran kita. Jam beker mekanik pertama ditemukan di abad ke-18. Jam ini cuma bisa berdering satu kali tiap jam 4 pagi. Sang penemu harus nunggu sampai 90 tahun hingga akhirnya bisa bikin jam beker putar yang bisa disetel kapan aja. Kamu udah tahu kan kalau nguap itu bisa nular? Tapi seiring usia, pengaruhnya akan melemah. Menurut salah satu teori, kemungkinan besar kita akan menguap kalau orang lain di sekitar kita juga menguap. Konon, hal ini bisa membantu kita menyesuaikan diri. Misalnya dengan ngasih tahu kalau saat itu sudah waktunya tidur. Teori lain juga menyatakan kalau menguap bisa membantu mengatur suhu otak atau menunjukkan empati. Sejumlah hewan seperti anjing bisa menguap, tapi selain mamalia, beberapa spesies burung dan ikan juga menguap. Sebagian ular juga sama, apalagi kalau mereka makan makanan enak. Tikus Belanda, kera babun, dan ikan petarung siam juga menguap, tapi alasannya bervariasi. Kita kehilangan pendengaran saat menguap karena pengaruh otot di telinga tengah. Otot ini menempel pada tulang martil kecil yang bertanggung jawab untuk menyalurkan bunyi dari gendang telinga. Otot ini akan langsung berkontraksi saat tiba-tiba ada bunyi nyaring. Misalnya saat terjadi petir. Otot ini juga berkontraksi saat kita mengunyah makanan, sehingga kita nggak akan bisa mendengar bunyi di otot rahang. Menguap juga melibatkan gerakan rahang yang bisa mengaktifkan otot ini. Makanya pendengaran kita akan melemah selama beberapa saat. Kucing termasuk hewan yang lebih sensitif terhadap bau, bunyi, dan perubahan tekanan udara. Makanya, si Anabul tahu saat akan terjadi badai petir. Sebelum terjadi badai, telinga dalam kucing bisa mendeteksi penurunan tekanan udara secara tiba-tiba. Anabul mungkin bisa mengaitkan gejala ini dengan badai yang akan terjadi. Kucing juga bisa mencium hujan yang akan turun atau bau gas ozon yang khas. Gas ini berbau metalik tajam dan sering muncul karena petir. Kamu udah tahu trik temenan sama kucing belum nih? Coba deh, kedipin matamu secara perlahan. Para ilmuwan menyatakan kita bisa menjalin hubungan baik dengan hewan imut ini saat menyipitkan mata. Teknik ini sama seperti senyum kucing. Jadi, kedipan mata secara perlahan bisa membantu membentuk ikatan antara si kucing dengan manusia. Kedipan mata begini mirip seperti senyuman ramah bagi kucing. Coba deh tutup matamu sebentar, lalu buka. Mungkin kucing di dekatmu juga akan ngerespon dengan cara yang sama.